Saudara Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan karantina terhadap warga yang nekat mudik. Tujuannya mengantisipasi lonjakan penyebaran COVID-19 pasca Lebaran. Kalau sudah terlanjur kembali mudik, tidak ada pilihan lain, wajib karantina. Apapun alasannya wajib karantina. Karena bisa jadi mereka OTG, orang tanpa gejala. Dan kalau ini dibiarkan, maka yang datang itu bisa menulari satu kampung. Dan terbukti di beberapa tempat sudah sangat banyak kasus dan kita belajar dari daerah-daerah lain. Saya masih bersama Kabak Operasional Korlantas Polri, Kombes Rudi Antariksawan. Pak Rudi, tadi disampaikan oleh Pak Doni Monardo bahwa kepala daerah diminta untuk benar-benar melakukan karantina terhadap warga yang masih nekat mudik. Ini kan artinya memang banyak sekali yang pada akhirnya lolos untuk sampai ke kampung halaman. Tapi begini, menurut Anda sejauh ini adakah pendekatan yang masih harus dilakukan atau perlu lebih intensif dilakukan kepada para pemudik ini supaya benar-benar mau memahami apa gunanya diminta putar balik oleh polisi? Ya, tadi disampaikan oleh Kasatgas COVID-19 jelas. Karena juga diatur di SI Satgas, kemudian juga di Permenhub, ada juga di PPKM Mikro. Ya. Kemudian upaya-upaya kita, ini bukan upaya kepolisian saja, upaya semua untuk mengajak masyarakat menunda dulu perjalanan atau jangan mudik dulu. Ini sudah dilakukan karena kita juga ada beberapa sering sekali kegiatan bersama-sama dari dengan Kemenkominfo, kemudian dengan instansi-instansi yang lainnya ya, untuk melakukan sosialisasi itu secara masif ya. Kemudian juga di lapangan yang seperti di Jakarta itu kan sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya melakukan kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas, misalnya komunitas Banyumas, komunitas mana itu nanti melakukan kegiatan tentunya dengan protokol kesehatan ya. Ini tidak mudik dulu. Jadi ada istilahnya apa ya? Ada istilah nyok lebaran di rumah aja ya gitu. Ada program itu. Iya, iya. Di Jakarta di tempat lagi ada begitu. Tapi sejauh ini kalau dari hitungan teman-teman di kepolisian sudah berapa ribu pemudik sih Pak yang diminta putar balik oleh polisi? Kalau data kami tadi di berita pengantar kan sekitar 70.000 ya? Nah, sampai saat ini data yang masuk sudah 95.376 ya. Oke. Yang bisa kita putar balik. Itu sejak kapan Pak? Dari hari Senin, hari Kamis, jadi pertama kali. 4 hari ini, jadi totalnya 95.000. Itu hanya di jalur Pantura saja atau di mana? Ini di Sumsel sampai ke Bali. Belum nanti yang di Sumut, yang di Jambi, belum kita tambahkan di sini. Ya. Nah, mudik ini kan tidak hanya lewat jalur darat ya Pak ya. Kalau di udara jelas sudah ada para petugasnya. Kemudian kalau untuk menggunakan misalnya kereta api juga sudah ada petugasnya. Yang saya ingin tanyakan bagaimana dengan yang mudik menggunakan jalur laut seperti melalui pelabuhan. Adakah yang bisa disampaikan Pak Rudi soal ini? Ya. Kebetulan kita juga selalu melakukan pengecekannya di pelabuhan Bakahuni, Merak ini. Jadi data dari SDB bahwa penurunan persentasenya hampir 100% ya, penumpang berturunnya biasanya 10.000 ke atas ya hanya 4.000 dan itu pun sampai sekarang hanya kendaraan barang. Dan dari SDB pun sudah mengurangi beberapa kapal saja yang beroperasi, termasuk dermaga yang dibuka. Jadi memang ini benar-benar sudah sangat turun, termasuk di kereta api dan lain sebagainya dikurangi untuk. Ya. Kalau kereta api kan jelas ya, tiket harus benar-benar dipegang dan itu memang tidak akan mungkin bisa menyelundup begitu, sulit sekali. Tapi begini, kalau dalam kondisi normal, kita bicara 2 tahun yang lalu lah sebelum masa pandemi begitu, banyak sekali orang yang memilih untuk mudik itu di malam hari, menghindari panas, menghindari juga kemacetan. Nah, kalau untuk saat ini kan tadi salah satu yang disampaikan oleh rekan kami, jurnalis Kompas TV yang ada di Kerawang, Diana Valencia, adalah ada antisipasi khusus nih
ketika malam hari karena diperkirakan kalau di sana ada peningkatan jumlah pemudik. Tapi secara keseluruhan, apakah ada yang beda dengan antisipasi pemudik di siang hari dengan di malam hari, Pak Rudi? Nah, tentunya sama ya. Untuk kesiapannya jumlah personil juga sama. Dan di malam hari tentunya kita lebih meningkatkan siap-siaganya karena bukan hanya antisipasi tentang mereka yang ingin tetap mudik, tetapi juga hal yang lain ya yang perlu kita antisipasi. Yang itu berpotensi mungkin ada pidana, ada kriminalitas, dan hal-hal yang tidak terduga. Tentunya kita lakukan pengamanan berlapis, jadi petugas yang memeriksa pun akan dilapisi dengan petugas untuk mengamankan mereka. Jadi body system begitu. Oke. Jadi penyekatan yang ketat ini akan berlaku sampai tanggal 17 ya Pak ya? Setelah itu? Sampai tanggal 17 penyediaan mudik, setelah itu tetap ada kegiatan-kegiatan sama. Namun sifatnya mungkin kita tidak terus-menerus. Jadi kita lihat situasinya, tetapi pengawasan tetap kita lakukan. Karena kita antisipasi juga yang mereka kembali atau ada istilah mau mudik belakangan. Jadi kan sudah ada pentahapannya pasca peniadaan mudik ada. Jadi kita lakukan pemeriksaan juga, tetapi pemeriksaan tentang dokumen kesehatan dan juga yang masuk Jakarta ada SKN gitu. Ya. Terima kasih Kabak Operasional Korlantas Polri Kombes Rudi Antareksawan sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi Pak Rudi, sehat terus. Terima kasih, selamat malam.